الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada pagi hari ini kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bertahmid, dengan kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan marilah kita memberikan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan kita selalu mohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita beristighfar, kita mengucapkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dan marilah kita belajar pada pagi hari ini, dan sebelumnya marilah kita ber-Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah subuh sekalian, pada pagi hari ini tidak terasa kita semua melaksanakan puasa di tahun ini dan di bulan ini sudah memasuki hari yang ke-23. Bene baya pada labain, bene baen telulikur apa delapan telulikur, ya silakan mana saja itu betul ya. Domongna bene baen ya bisa, domongna deneng delapan wisane telulikur, itu terserah lah. Yang penting mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan mudah-mudahan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan mudah-mudahan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita jangan mengharap-harapkan yang puasa jangan terlalu surga, tidak usah ya. Yang penting kita melaksanakan saja dengan ikhlas. Nanti kalau kita sudah
melaksanakan dengan ikhlas, kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Karena apa? Kita melaksanakan puasa itu adalah supaya menjadi orang yang tatakun ya. Kemudian pada pagi hari ini marilah kita belajar bersama, yaitu pada pagi kemarin kita telah belajar bersama yaitu tentang duduk di antara dua sujud dan tahiyat. Kemudian pada pagi hari ini marilah kita bersama-sama belajar tentang bacaan tasahud atau tahiyat ya, pendeknya tahiyat, yaitu yang biasa kita lakukan atau biasa kita bacakan, disapal cateka bes ngerti ya. Setelah kita duduk dari sujud, maka kita bangkit dan kita mengucapkan at-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Segala kehormatan, kebahagiaan dan kebagusan adalah kepunyaan Allah. Semoga keselamatan bagi engkau ya Nabi Muhammad beserta rahmat dan kebahagiaan Allah. Mudah-mudahan keselamatan juga bagi kita sendiri dan hamba-hamba Allah yang baik-baik. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba Allah dan utusannya. Adapun bacaan tahiyat itu adalah sama seperti waktu saya dulu diajarkan sampai sekarang juga masih sama ya. Adapun ucapan-ucapan dalam tasahud itu isinya diantaranya adalah yang pertama adalah pengakuan bahwa segala sesuatu itu adalah milik Allah. Kemudian doa untuk Nabi dan para pengikutnya. Terus yang lain adalah syahadat. Kita melakukan sholat itu adalah semuanya tertuju kepada Allah. Kenapa sih kita melakukan sholat? Semuanya itu adalah tertuju pada Allah. Karena sholat itu adalah merupakan sebuah pengabdian. Jadi bukan kewajiban, tapi itu adalah pengabdian. Karena kita diciptakan itu hanyalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengabdiannya itu adalah bermacam-macam sesuai dengan profesi kita. Dan kita itu mengaku bahwa segala sesuatu itu adalah milik Allah, yaitu yang di langit dan yang di bumi itu adalah semuanya milik Allah. Semenjak makhluk yang paling gagah sampai makhluk sing paling orang gagah itu juga milik Allah. Sampai dengan manusia yang sangat kaya dan tidak kaya itu juga milik Allah. Tumbuh-tumbuhan, pokoknya segala isi yang ada di dunia dan di atas bumi dan di bawah langit itu adalah milik Allah. Jadi kita itu adalah semuanya sama, yaitu milik Allah. Maka dari itu kita tidak usah punya perasaan yang lain-lain. Maksudnya adalah perasaan wah nyong dadi wong sugih senang, dadi wong gagah senang. Terus lah nyong ora sugih ya ora senang, tidak punya tidak senang. Itu semuanya itu adalah milik Allah. Maka dari itu kita
Yang penting adalah mengabdi. Masalah kekayaan, masalah yang lain-lain itu adalah memang itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi ya kita terima saja dan kita jalankan saja. Yang penting kita menjalankannya itu adalah dengan ikhlas. Karena apa? Karena kalau kita mengabdi kepada Allah tidak ikhlas, itu adalah akan mubah. Karena apa? Karena tidak akan menghasilkan apa-apa. Kemudian yang seterusnya adalah doa untuk Nabi dan para pengikutnya. Jadi dalam sholat itu adalah kita selalu berdoa, yaitu mendoakan kepada Nabi Muhammad SAW dan berdoa untuk kita semua. Kita bagaikan menuangkan air atau menuangkan air ke dalam gelas. Kalau gelasnya itu sudah penuh, pasti jatuhnya akan ke bawah. Maka dari itu kita selalu mendoakan kepada Nabi, insya Allah kita juga akan mendapat seleberannya ya. Bagaikan kita mendoakan wedang nang gelas, anggar wis sebek disiliri ben mesti gigalnya maring ngisor ya. Setelah itu berarti kita berdoa mendoakan Nabi terus, maka kita juga akan tetap mendapatkan hasil dari doa itu. Maka itu kita berdoa, janganlah bosan-bosan untuk berdoa, untuk bersolawat. Maka dari itu sebetulnya kita bersolawat kepada Nabi, maka kita juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tentang solawat itu. Jadi maka dari itu kita selalu bersolawat ya, agar selain kita mendoakan kepada Nabi, maka kita juga akan mendapatkan selebaran-selebaran itu. Yang seterusnya yaitu adalah dalam melakukan sholat, selain kita mengaku bahwa segala sesuatu adalah milik Allah, kemudian kita mendoakan kepada Nabi dan para pengikut-pengikutnya, kemudian kita juga bersyahadat, yaitu kita bersaksi. Sebetulnya persaksian kita itu bukan hanya waktu sholat, tapi sebelum kita lahir kita juga sudah bersaksi. Tapi kadang-kadang setelah kita lahir ke dunia, maka kesaksiannya itu akan dilupakan. Karena apa? Karena dengan kebiaran dunia yang sangat wah menurut pandangan manusia itu. Maka dari itu, kalau sampai sekarang kita itu adalah selalu bersaksi, itu memang sudah dari sananya memang juga sudah bersaksi. Maka sampai sekarang pun kita menyaksikan, kita bersaksi, yaitu bersaksi tentang bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti kita sudah bersaksi ya, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian kita juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam kita bersyahadat atau dalam kita syahadat, isyaratnya itu adalah mengacungkan telunjuk. Kita kalau duduk tangan jendika ngacung, itu adalah menunjuk siapa dan menunjuk apa. Kadang-kadang ada yang sudah tahu dan kadang-kadang ada yang
sudah tahu tapi belum paham. Kalau tahu sih pasti semua orang itu sudah tahu, tapi paham dan tidaknya itu adalah kadang-kadang yang belum. Kalau yang sudah paham, alhamdulillah. Kalau yang belum, mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman. Yaitu setelah kita mengaku bahwa segala sesuatu adalah milik Allah, kemudian kita berdoa untuk Nabi dan pengikutnya, kemudian kita bersyahadat, dan lagi pula kita dalam syahadat itu sudah mengerjakan atau membenarkan, yaitu dengan jarinya ngacung. Kadang-kadang ada yang ngacungnya itu waktu asyhadu alla ilaha illallah, dan ada juga yang semenjak tahiyat. Semuanya itu betul. Sing betul sing sembahyang orang tahiyat ya. Apa ada orang sholat yang tidak tahiyat? Ya tidak ada ya. Kemudian waktu kita mengacungkan itu adalah kita mengacungkan atau maksudnya itu adalah bahwa kita mengacung bahwa Allah itu hanya satu ya. Allah itu satu. Kenapa? Ngacungnya itu ke depan bukan ke atas ya. Kan sama saja. Tapi yang ngacungnya ke atas itu bukan sholat ya. Tapi itu adalah istilahnya ya mengajak pada teman-temannya untuk ikut satu ya. Berarti apa? Itulah esa. Berarti kalau kita sudah sholat itu benar-benar sedang mengabdi, karena wisana mengaku bahwa semuanya itu adalah milik Allah. Kemudian kita melaksanakan rangkaian-rangkaian sholat itu, semuanya itu adalah tertuju pada Allah. Baik itu niat, takbir, terusane ruku, sujud, dan segala-galanya itu adalah semuanya tertuju pada hanya kepada Allah. Karena apa? Karena kalau ya kepada selain Allah itu adalah itu salah ya. Kita mengacungkan selain kita mengatakan bahwa Allah itu esa, maka kita menunjuknya kepada siapa? Yaitu Maha Ruang atau Zatul Bukti. Jadi kita menunjuk ya. Menunjuknya adalah bahwa Allah itu esa, kemudian ditunjuk Allah itu mana sih, Allah di mana ya. Kita menunjuknya adalah Maha Ruang, bahwa kita sudah tahu. Kemudian kita mengabdinya sudah benar, yaitu mengabdi hanya pada Allah. Karena apa? Nunjuknya saja nunjuk pada itu ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Kami ulangi bahwa kita mengerjakan sholat itu adalah banyak sekali rangkaian-rangkaiannya yang kita kerjakan semenjak niat, takbiratul ihram, terus berdoa, ruku, terusane bangkit dari ruku, sujud, dan seterusnya. Itu adalah sebuah rangkaian-rangkaian sholat yang nantinya juga akan diakhiri dengan salam nantinya. Kemudian pada kita melaksanakan tasyahud atau tahiyat itu adalah kita sudah melaksanakan pengakuan ya, bahwa Allah itu miliknya alam semesta. Jadi betul, kalau memang kita melaksanakannya sholat itu bagus, maka semuanya akan bagus. Karena apa? Semua yang kita laksanakan itu adalah hubungannya dengan sholat. Semua yang kita laksanakan sehari-hari, semua yang kita laksanakan pengabdian kepada Allah, itu adalah semuanya ada di dalam sholat. Maka dari itu kalau sholatnya itu betul, maka pasti semuanya akan betul. Tapi kadang-kadang penafsirannya itu adalah salah. Yang namanya sholat betul itu penafsirannya ada bacaannya yang fasih,
bahasanya yang betul, geraknya yang betul, terus wudhunya juga benar, itu anggapannya sholatnya itu adalah sudah betul. Padahal yang namanya sholat itu betul itu bukan hanya dilihat dari cara melakukan gerak, bacaan, dan lain-lain, tapi yang penting itu adalah dalam kehidupan sehari-hari kita melaksanakan Allahu Akbar. Allah itu Maha Besar, kita cara pengertiannya gimana. Terus alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita dalam kehidupan sehari-harinya apakah masih senang dipuji atau masih senang yang lain. Kemudian waktu ruku, sujud, dan seterusnya, itu semuanya adalah merupakan pelajaran bagi kita bahwa apapun yang dilakukan dalam sholat, apapun yang dibacakan dalam sholat, apapun yang diikrarkan atau yang di pengakuan diri, yang kita mengaku bahwa semuanya adalah milik Allah, kita aplikasikan dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Kalau kita belum bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari, maka sholat itu tidak akan bermanfaat. Ngerti aku jangan ngintok, masalahnya bener ya, masalahnya bener, gerakannya bener. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari tidak mencerminkan bahwa orang itu adalah sudah melaksanakan sholat. Tapi kalau kita itu sudah bisa mengaplikasikan dalam kehidupan, maka sholat itu bisa dilihat tentang benar dan tidaknya. Tapi mudah-mudahan kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam kita mengabdi itu adalah benar. Kita mohon kepada Allah agar kita selalu dibimbing itu ke dalam jalan yang lurus. Kita minta kepada Allah selalu diberi rahmat oleh Allah agar kita bisa melaksanakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, dan mudah-mudahan apa yang kita minta kepada Allah bisa dikabulkan, yaitu kita mengabdi hanya kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini mudah-mudahan bisa diterima oleh Allah, dan kita akhirnya akan kembali kepada Allah. Jadi kita pada suatu saat apabila pulangnya juga tidak kesasar. Jamaah subuh sekalian yang berbahagia, mungkin ini saja dulu. Mudah-mudahan apa yang kita belajar pada pagi hari ini diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melaksanakan dengan benar, dan kita melaksanakan sholat bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari agar kita terhindar dari tanha anil fahsya wal munkar. Mungkin itu saja. Marilah pada pagi hari ini kita belajarnya, kita tutup dengan doa kifaratul masjid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Dan marilah kita tutup dengan bertahmid kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.